Kegiatan pertama, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6:15. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6:25. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 10 menit. Kegiatan 2. Soal pertama. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Kecepatannya ialah 1/3 km per menit dan jaraknya ialah 2 km. Dengan rumus waktu, W sama dengan J per H sama dengan 2/1/3 sama dengan 2 kali 3/1 sama dengan 6. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi adalah 6 menit. Soal kedua. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 km per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? J sama dengan H kali W sama dengan 100 kali 15 sama dengan 1500 meter. Jadi jarak dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter. Pertanyaan ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 pas agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Budi paling lambat harus berangkat dari rumah ialah pukul 6:05. Pertanyaan selanjutnya, rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh selama 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasannya. Yang paling cepat sampai ke sekolah ialah Dayu, karena Dayu hanya membutuhkan waktu 15 menit dari rumah ke sekolah. Selanjutnya, saya akan mereview salah satu cerita yang berada di majalah Nalar dengan teknik review PMI, yaitu plus, minus, dan interesting. Judul ceritanya ialah Kugena, penulisnya Ecek Yulis Supana, dan penerbitnya majalah Nalar. Plus pertama, cerpen Kugena mengangkat tema cinta lama bersemi kembali atau CLBK dengan konflik yang dekat dengan kehidupan. Kisah cinta dua orang yang saling mencintai tetapi terpisah tanpa kejelasan membuat cerita ini terasa sangat emosional dan menarik. Plus yang kedua, konflik batin yang dialami oleh tokohnya digambarkan dengan kuat. Setelah bertemu kembali dengan Asep, Nia menyadari bahwa perasaannya terhadap mantan kekasihnya masih ada meskipun Nia telah memiliki pasangan. Terus yang ketiga, tokoh Nia menunjukkan sikap yang tegas dan bertanggung jawab pada akhir cerita. Meskipun sempat membayangkan kehidupan bersama Asep, Nia memilih untuk tetap bersama pasangannya dan mengubur dalam-dalam serta menghapus pikiran tersebut. Terus yang ketiga, cerpen ini memiliki kesan moral yang kuat tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan menerima kenyataan. Akhir cerita menunjukkan bahwa tidak semua perasaan harus diikuti atau ditunjukkan. Selanjutnya, minus yang pertama, masa lalu hubungan antara Nia dan Asep hanya diceritakan secara terbatas. Jika dapat dijelaskan lebih rinci, mungkin pembaca dapat memahami alasan kenapa perasaan Nia muncul kembali. Minus yang kedua, pertemuan antara Nia dan Asep terjadi relatif singkat, tetapi langsung memberikan konflik batin yang besar. Sebagian pembaca mungkin merasa perkembangan perasaannya berlangsung terlalu cepat. Alasan yang ketiga, alasan Asep pergi meninggalkan Nia tanpa penjelasan yang mendalam membuat pembaca bertanya-tanya mengenai penyebab hubungan mereka berakhir. Dan minus yang terakhir, tema percintaan, pernikahan, dan konflik batin dalam hubungan membuat cerpen ini kurang sesuai untuk siswa SD serta lebih cocok dibaca oleh remaja atau orang dewasa. Selanjutnya, interesting. Bagian paling menarik adalah keputusan Nia
memilih menjadikan pertemuan itu sebagai pertemuan terakhir karena menyadari bahwa mereka tidak dapat kembali bersama lagi. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan dan kesadaran bahwa cinta tidak harus selalu berakhir dengan memiliki. Cukup sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di tantangan literasi dan numerasi di bulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.